Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum untuk mata kuliah mobile, di mana tugasnya adalah membuat sebuah apps untuk melakukan perhitungan untuk dua bangun ruang, dan dua bangun ruang yang saya pilih adalah persegi dan persegi panjang, di mana di sini saya akan membuat sebuah apps untuk melakukan atau mencari luas dan keliling dari persegi maupun persegi panjang. Nah, oke, kita masuk ke dalam Android Studio-nya. Di sini saya menambahkan beberapa hal. Yang pertama, saya menambahkan sebuah package baru di dalam com.example.senjamu apps yang bernama kalkulator. Di sini adalah package untuk saya membuat apps yang akan menghitung luas dan juga keliling dari persegi maupun persegi panjang. Nah, di dalam kalkulatornya, di dalam package kalkulator, saya menambahkan sebuah activity baru, yaitu empty views activity. Nah, setelah saya membuat activity, maka akan terbuat juga layout di bagian rest layout, yaitu activity dari kalkulatornya. Nah, kita akan masuk ke activity kalkulator XML di layout dulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah gambaran visualnya, di mana saya menambahkan edit text untuk memasukkan inputan dari sisi persegi dengan ID input sisi. Dan juga saya sudah menambahkan constraint, di mana constraint ini berfungsi untuk mengatur eh, posisi dari tombol-tombol atau bagian-bagian inputan yang sudah kita tentukan sebelumnya, agar posisinya sesuai dengan yang kita inginkan dan dia tidak pindah-pindah nantinya. Di sini pada bagian edit text yang untuk input sisi persegi, saya menambahkan constraint-nya di bagian parents di keseluruhan. Nah, selanjutnya pada hitung persegi atau tombol hitung persegi, saya menambahkan untuk constraint di bagian atas itu akan mengikuti dari bagian tombol atau kotak dari masukan sisi persegi untuk edit text atau di dalam edit textnya. Begitu juga dengan yang hasil, saya menambahkan constraint di bagian atas itu untuk masuk ke dalam button atau inputan edit text masuk persegi. Untuk bagian sisi kanan dari button hitung persegi, saya menambahkan constraint untuk ke bagian text view, yaitu hasil. Nah, di sini kita bisa lihat, sehingga jika bagian masukan sisi persegi kita geser, maka dari button hitung persegi dan juga text view untuk hasil itu saling mengikut, agar ini fungsinya untuk kita bisa memposisikannya sesuai dengan yang kita mau. Begitu juga untuk tombol-tombol atau inputan atau eh, tombol dari persegi panjang juga demikian. Saya menambahkan constraint untuk mengatur posisinya agar keseluruhan dari edit text dan juga buttonnya itu ataupun text view-nya saling berkaitan satu sama lain. Oke, di sini saya menambahkan untuk ID dari edit text yang pertama untuk masukkan sisi persegi itu adalah input sisi. Selanjutnya untuk button dari hitung persegi itu adalah button hitung persegi. Untuk hasil persegi panjang juga demikian sama. Input panjang, input lebar, kemudian button hitung persegi panjang dan juga hasil persegi. Oke. Nah, kemudian di bagian kalkulator activity, saya sudah menginisialisasi value-value-nya, mana input sisi di sini akan diambil berdasarkan ID dari edit text. Jadi setiap ID itu akan diambil uh, value-nya. Begitu juga dengan button hitung persegi dan juga hasil persegi, input panjang, input lebar, button hitung persegi panjang dan juga hasil persegi panjang. Oke. Selanjutnya dilakukan logika. Oke. Sebelumnya ini, nah, di bagian yang ada tulisan ungu ini, jika kita klik kontrol, dia akan mengarahkan kita dari mana sih input sisi ini diambil. Nah, dia akan diambil dari layout di activity calculator di bagian ID. Nah, kita kembali lagi.
Nah, di sini saya membuat sebuah logika apabila button hitung persegi diklik, maka akan menjalankan sebuah logika di belakang layar. Akan mengambil value sisi di mana diambil dari input sisi, nilai dari input sisi, dan ditranslate dari string ke double. Kemudian jika sisinya diisi atau jika input sisi di dalam apps nantinya itu diisi atau tidak sama dengan 0, maka akan langsung menghitung luas yaitu sisi kali sisi dan juga keliling 4 kali sisi. Nah, kemudian akan menghasilkan hasil persegi. Nanti di dalam text view, di ID text view dia akan mengambil dari hasil persegi.text di dalam activity calculator. Akan menghasilkan sebuah output yaitu hasil sama dengan luas sama dengan dia akan mengambil nilai dari value luas dan juga keliling dari value keliling. Dia akan mengambil datanya itu karena menggunakan sebuah uh, dolar. Nah, dia juga akan menghasilkan log di dalam logcat. Ini fungsinya sebenarnya hanya untuk kita bisa lihat di belakang layarnya untuk proses debugging. Dia akan menghasilkan teks seperti ini juga. Nah, jika tidak ada nilai, jika null, maka dia akan menghasilkan pesan error di text view-nya dengan masukkan angka yang valid. Di bagian lognya juga demikian. Begitu juga dengan button hitung persegi panjang, saya sudah menambahkan juga value logika untuk perhitungannya. Di mana value panjang ini diambil dari inputan panjang dan ditranslate isinya dari string ke double. Lebar juga demikian. Nah, jika panjang tidak sama dengan 0, atau panjangnya diisi, atau panjang tidak 0, dan juga lebar tidak 0, maka nanti ada inputannya itu akan 2, maka akan melakukan sebuah operasi untuk mencari luas dan keliling dari persegi panjang, yang dimana pada panjang ini adalah panjang kali lebar, dan keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Hasilnya akan ditampilkan di dalam text view, dan juga jika tidak ada data, maka dia akan menghasilkan pesan error nantinya masukkan angka yang valid. Selanjutnya, pada bagian Android Manifest, saya mengubah di sini untuk bagian. Jadi jika aplikasinya nanti di run, dia akan langsung masuk ke dalam kalkulator, di dalam package kalkulator dan masuk ke kalkulator activity yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya buat dia sebagai true. Sehingga dia tidak akan melewati main activity nantinya. Dia langsung akan masuk ke dalam kalkulator activity. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya. Kita buka running device. Oke. Oke. Ternyata saya matikan tadi dayanya. Nah, ini akan ada tampilan dari aplikasinya. Di sini saya akan memasukkan, kemudian kita klik buttonnya, maka dia akan memasukkan logika, kemudian hasilnya akan diberikan di sebelah kanannya, atau di dalam bentuk text view, di mana hasil luas adalah 16,0, 16.0 karena dia ditranslate dari string ke dalam double, sehingga dia akan berkoma atau bertitik di belakangnya itu. Kemudian keliling juga sama dengan. Nah, jika di sini tidak ada data atau tidak ada kita masukkan apapun, maka dia akan menghasilkan pesan masukkan angka yang valid. Begitu juga dengan panjang untuk hitung persegi panjang. Jika kita masukkan panjang dan lebar sebagai 2, maka akan menghasilkan hasil luasnya 4 dan keliling adalah 8. Dan jika tidak ada datanya, maka dia akan menghasilkan pesan yang sama. Nah, kita juga bisa melihatnya dari logcat-nya. Kita akan melihat logcat. Nah, di sini akan muncul pesan-pesan error jika tidak ada data yang dimasukkan. Kemudian dia akan menghasilkan uh, hasil juga di sini adalah hitung persegi sama dengan 4. Sisinya adalah 4, luasnya adalah 16. Dikarenakan hitung persegi sisinya adalah 4 yang kita masukkan pertama, maka luasnya adalah 16 dan kelilingnya juga 16. Begitu juga dengan di bagian tadi hitung persegi panjang. Kita inputkan panjang sebanyak 2, lebar juga 2, maka luasnya adalah 4, kelilingnya adalah 8. Oke.
Ini loket ini berfungsi sebagai debugging di balik layarnya, sehingga jika ada error nanti di dalam aplikasi dia akan gampang untuk dilihat di mana bagian errornya. Oke, sekian dari video laporan saya. Terima kasih.